Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Banyuwangi Haji Fistiandani Aswar Anas, Bapak Wakil Bupati Haji Sugira, Bapak Abdul Aswar Anas, semua pegawai Pemkab Banyuwangi. Saya akan ngaji kira-kira kurang lebih seperempat jam karena saya juga punya wadifah di sini. Saya akan ngaji tentang betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosialisasi yang jadi kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian di saat yang sama sebagai kebaikan menurut Islam. Ini saya baca kitab yang sangat otoritatif, yaitu kitab Sahih Muslim, di mana kita tahu dalam Islam pegangan ahli sunnah wal jamaah, juga pegangan ulama seluruh dunia adalah Al-Kutubus Sittah, kitab 6 diantaranya yang hadis Bukhari Muslim. Di sini ketika Nabi ditanya tentang beberapa kebaikan, yaitu dari pertanyaan ayul a'mali afdol, amal apa yang terbaik, diantaranya Nabi menyebut sekian: iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini yang penting dilakukan semua pemimpin, oleh bupati, oleh wakil bupati, oleh seluruh pemimpin, baik struktural maupun kultural, maupun pemimpin kecil, yaitu di keluarga. Yaitu Nabi ngendikan di antara misi Islam adalah memperdekakan budak. Kemudian ada yang lagi tanya lagi, fa'illam af'al. Lalu dari sekian kebaikan yang butuh biaya itu saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah. Kalau nyumbang masjid saya tidak mampu. Kalau berbuat bikin fasilitas umum saya tidak mampu. Ada yang sekian pertanyaan dari sahabat, kalau misalnya kebaikan yang butuh biaya kami tidak mampu. Termasuk di sini disebutkan kemampuan berhaji, kemampuan zakat, kemampuan sedekah. Kalau semua itu kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tu'inu soni'an aw tasna'u li akhirat. Ini di Sahih Muslim di bab iman dengan judul Babu bayani kaunil iman billah afdalal a'mal. Kalau saya tidak mampu semua melakukan itu ya Rasulullah, yaitu melakukan kebaikan yang butuh biaya. Kayak bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas publik. Tu'inu soni'an aw tasna'u li akhirat. Tu'inu nulungi sira soni'an ing wong sing ahli sun'ah, ahli kreatif atau ahli, kalau orang sekarang itu bilang dia pekerja. Dia pekerja rumahan atau production house atau apa saja. Autas na'uli akhraq. Atau kamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus sahabat masih tanya, aro'aita indo'iftu an ba'dil amal. Kalau semua kebaikan aktif saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah, kebaikan menolong orang lain, kebaikan yang bersifat aktif. Jawabnya Nabi, dan ini pegangan saya, pegangan kita semua, panduan dari Rasulullah SAW, Nabi ngendikan, takufu syarra ka'anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Ya, saya ulang lagi, takufu syarra ka'anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kamu dalam berislam cukup menjaga supaya kejelekan kamu tidak punya imbas pada orang lain. Ya, ini penting dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah. Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya, atau gara-gara nemuin saya, dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya, atau gara-gara nemuin saya, dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh, karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu
tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya enggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang enggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah, malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqadi wa huwa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Sehingga Nabi dari awal ngendikan layak dilqadi wa huwa ghadban. Orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya. Nah ini yang supaya otoritatif. Kenapa saya bawa kitab itu logikanya jelas ya. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, atau sebagai mubaligh, atau sebagai siapa saja, yang ingin kita wariskan ke umat Rasulullah adalah dawuh-dawuhnya Nabi. Dan kalau kita ngaji tidak pakai kitab, itu sebenarnya umat kita jejali dengan pikiran kita, dengan ide kita. Jangan-jangan ide kita, pikiran kita ini tidak mewarisi pikiran Islam, tapi pikiran kita, atau emosi kita. Tapi kalau kita baca kitab, artinya umat ini berhak mendapat apa yang diteladankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, itu pasti inginnya itu kita. Misalnya kita Bupati Banyuwangi, mungkin kita akan cerita Banyuwangi dengan asik. Tapi bagi daerah lain, apa urgensinya bagi saya? Begitu juga kalau kita kiai, mungkin kita akan cerita fadhilnya kiai. Tapi bagi orang lain yang keutamaannya jadi pekerja, jadi satpam, jadi guru, jadi pegawai negeri yang adil. Sehingga subjektivitas kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita sebagai kiai baca hadis, maka umat ini mendapatkan panduan dari Rasulullah SAW. Nah dari sekian panduan itu kata Nabi, jika Anda tidak bisa berbuat kebaikan aktif, maka kebaikan yang harus Anda lakukan adalah potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain. Makanya saya berkali-kali bilang, saya ini termasuk kiai yang jarang main ke alumni. Karena tadi, kadang-kadang alumni itu sudah mau kerja di tempat kerjanya, atau mau janjian ngantar anaknya sekolah. Gara-gara ada saya, mungkin semua itu dibatalkan. Sehingga silaturahim itu juga harus dimanage, supaya tidak mengganggu haknya orang yang kita silaturahimi. Jangan sampai silaturahim jam 9, saatnya orang kerja, kemudian dia dapat peringatan dari pabriknya gara-gara sering didolani kiainya, itu kan jadi ribet. Atau kiai karena sering didolani terus tidak ngaji, menutupi tamu terus, itu kan jadi ribet. Apapun itu sehingga orang itu harus berpikir perilakunya itu tidak punya akibat la doror wa la diror. Jangan mengganggu dirinya, juga jangan mengganggu orang lain. Ini oleh Nabi disebut takuffu syarra ka'adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat buruk kamu itu harus dijaga supaya tidak menimpa orang lain, dan itu berarti menjadi sedekah kamu atau amal kamu pada diri kamu sendiri. Jadi ini penting dimaklumatkan ke semua kita bahwa saat kita tidak bisa berbuat baik aktif, misalnya nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang, setidaknya keburukan kita tidak menimpa orang lain. Nah termasuk keburukan yang terselubung adalah kita punya pikiran yang menurut kita ini hebat, tapi bagi orang lain mungkin bahaya. Misalnya kita punya pikiran ingin jadi orang kaya raya yang dermawan.
Itu artinya kan pikiran baik karena ingin jadi dermawan. Tapi artinya bayangkan orang lain tuh miskin semua butuh derma kamu. Mana mau orang lain kamu bayangkan miskin butuh derma kamu. Orang lain juga bayangkan dirinya kaya gak butuh derma kamu. Itu namanya kebaikan yang subjektif. Kamu ingin jadi kiai yang ngajarin orang banyak. Oke, itu baik. Tapi kan berarti kamu bayangkan orang lain gak bisa ngaji terus kamu saja yang bisa ngaji sehingga kamu yang ngajarin. Ya sudahlah, kebaikan itu udah usah muluk-muluk seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan kita jadi bupati ya jadi yang baik, menolong pekerja-pekerja yang baik. Saya kemarin diceritain banyak oleh Mas Anas aktivitas Pemda Banyuwangi yang menolong banyak orang, juga masyarakat juga saling menolong dan seterusnya dan terusnya. Jadi ini jelas maksud saya supaya bupati dan semuanya pemimpin melakukan kebaikan itu berdasar panduan dari Rasulullah SAW, di mana di antara aturan yang dianjurkan beliau adalah aktivitas kita sebagai manusia adalah tu'inu soni'an au tasna'uli akhraq. Ya, saya ulang teks hadisnya secara lengkap supaya dapat berkahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, jika saya tidak bisa berbuat baik yang berbiaya atau tidak bisa berbuat baik yang aktif, apa yang saya harus lakukan? Nabi ngendikan tu'inu shani'an aw tasna'ul asra. Kamu membantu orang yang bekerja atau kreatif, orang-orang yang kreatif atau pekerja apa saja kamu bantu dan bantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus ditanya lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau itu pun saya tidak bisa ya Rasulullah? Terus Nabi ngendikan tafukufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting keburukan kamu tidak menimpa ke orang lain dan itu bagian dari sedekah kamu. Nah, perlu saya ingatkan ke semua kita lah. Makanya pentingnya membaca umat Islam dengan ilmu usul fikih. Saya berkali-kali bilang, jika ada seseorang tidur, itu jangan kamu baca sebagai tidur yang meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat qiyamul lail, meninggalkan wiridan di malam hari. Tapi juga bacalah saat itu dia tidak dugem, tidak maksiat, tidak narkoba. Sehingga barokahnya ilmu itu ada respek pada umat Islam yang tidur. Karena tidur itu juga ada fungsi meninggalkan sekian maksiat, sekian kriminalitas. Tapi kalau kita kulino tidak baca dengan ilmu, maka melihat orang tidur itu ya kayak meninggalkan tahajud, meninggalkan wiridan, meninggalkan qiyamul lail. Sehingga bawaannya kita ini akan kurang respek. Tapi kalau kita membacanya dengan ilmu, orang yang tidur di malam hari, maksudnya ya sudah sholat isya, itu ada sekian potensi maksiat yang dia tinggalkan. Dia tidak ngerasani orang, tidak adu-adu orang di medsos, dia tidak dugem, tidak meninggalkan. Pokoknya ada sekian kebaikan dalam saat tidur itu. Ini barokahnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa respek seperti ini. Karena bawaannya akan, oh ini malam-malam tidak tahajud, tidak wiridan, tidak apa. Tapi kalau kita dengan ilmu, itu akan membaca dengan tidur, artinya orang tidak maksiat, tidak dugem, tidak ngerasain orang, tidak ngata-ngatain orang. Nah di sini sadaqallahul azim ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah itu orang tidur. Maksudnya tidur yang dengan dimaknai positif tadi, bisa istirahat, bisa meninggalkan maksiat, bisa apa-apa. Nah ini di sini hebatnya Rasulullah SAW ketika beliau memandu kebaikan. Di antara kebaikan itu apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kamu, potensi buruk kamu atau keburukan kamu jangan sampai menimpa pada manusia, pada orang lain. Dan itu bagian dari sedekah kamu. Ya, saya mohon maaf sama Bu Bupati, sama semua Pemda, sama Wakil Bupati karena saya tidak bisa lama-lama. Saya punya wadifah. Tadi ini pun sudah ngurting ngaji saya karena saya harus ikut ngaji di sini dan mari sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur ya walil hamid. Wa shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'al mustama'ana hada ya Allah mustama'an mubarakan ya Allah ya Allah. Allah barik fi mustama'atina wa fi firaqina wa fi uslatina wa fi mu'akhatina. Mu'akhatan fi kalaka wa fi ka mu'akhatan ya Allah yuzkaru fiha ismukal azim. Allahumma ya Allah illam akun ya Allah ahlan an ablu wa rahmataka ya Allah
farahmatuka ahlun an tablughana. Allahumma ya wa illam nakun ya wa ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughana jami'an. Rahmatuka ya wa awsa ya Allah. Allahumma ya wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ya wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ya wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina. Rabbi ighfir li wa liwalidayya liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PCI NU Taiwan yang saya hormati, ada Kiai Muhammad Royan, ada Kiai Arif Wahidi, ada Haji Budi Tomo, Ustadz Sarkom dan Ustadz Hedi, semua teman-teman yang saya hormati, wabil khusus Gus Reza. Kebetulan hari ini saya baru ngaji sama tamu-tamu dari Malang, jadi mungkin saya tidak bisa lama. Tapi saya pastikan bahwa materi siang ini akan saya isi dengan kitab Abu Abdul Farad karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebagai referensi atau sebagai pegangan tradisi NU Nahdlatul Ulama, di mana di antara tradisi yang sering dilakukan itu melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah yang kebetulan dipakai tahlil 1 sampai 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Ini penting saya sampaikan supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafadzkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafadzkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad, ini supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu sesuai keinginan mereka, itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang.
Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati ngitung dinari mayit 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan ya gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, begitu mengerikan itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Sehingga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat Engkau. Sekolah ya Musa, qul la ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lapatkan la ilaha illallah. Terus sekolah ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan nggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat fatayat di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, nggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab qala qul la ilaha illallah. Ya sudah pokoknya melafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan. Ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bi. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosah pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimullah sama dengan Banser sama dengan Ansor sama dengan adat NU. Beliau enggak mau, inginnya spesial itu, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kafatin namalat bihinna la ilaha illallah. Sudah Musa yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi, jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafadznya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Sehingga dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Ini saya baca ya, ada
Kata ini riwayatnya Ahmad bin Hambal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala istakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan wa tis'ina sijilan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan. 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per bok. Per boknya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah jarak. Sumayaqulu atungkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus Allah fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadis sijillat. Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu? Terus kata Allah, inna kala tuzlam, kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu do usijillat fi kafatin, ada yang baca fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Qala fato sati sijillat wa taqulat al bitaqah. Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Jadi ketika 99 box tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya. Tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini penting saya utarakan supaya para pelafaz la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial, sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat, karena kalimat ini tetap thayyibah. Kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk 1 hari mayat atau 7 hari itu kultur saja. Sehingga orang NU sendiri ya jangan melafatkan itu nunggu diundang tahlil. Kalau diundang tahlil melafatkan itu, kalau ndak itu ya keliru juga. Itu ya sama saja salah, itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak diundang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636, diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Syarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah. Status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melapatkan atau yang menolak. Nah dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi, pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir, dalam madhab Abul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang, karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu.
Makanya dalam mazhab Sadili itu sebagian mazhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah. Alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam mazhab Abul Hasan As-Sadili tidak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafazkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Sadiliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafazkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar, istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar itu tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar, karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafazkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah zauq, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa ngikuti sampai selesai, karena saya juga baru habis ngaji tadi sama beberapa tamu. Saya mohon maaf, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Yang sangat saya hormati dari Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, semua pengurus PBNU yang saya hormati, khusus Profesor Dr. Bapak Said Akil Siraj, Bapak Misbah, juga utamanya yang saya hormati Haji Bapak Imahrus. Untuk tausiah ini saya hanya membantu beberapa teman dari Nahdien atau Mustameh atau siapa saja. Saya akan ikut bareng-bareng belajar cara menghadapi atau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tauhid yang kita kaji, kita ini adalah sebagai makhluk yang ma'radun lil halak. Jadi kita ini memang potensinya itu rusak. Bumi yang kita tempati itu potensinya itu enggak layak. Sehingga untuk menjadi layak hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di atas kita ada benda-benda langit yang setiap saat potensi jatuh. Di bawah kita ada magma, ada minyak, ada beberapa tambang yang juga potensi longsor. Udara yang kita hirup potensi terinfeksi atau terkontaminasi hal-hal yang mematikan. Jadi kita ini semuanya itu potensi dikepung al-balaya wal masawib, beberapa potensi musibah dan beberapa hal yang dasar. Sehingga dengan potensi-potensi itu kita alami yang sekarang ini sudah luar biasa hebat. Di sini pentingnya kita syukur, pentingnya tetap menjaga roja, menjaga harapan terus-menerus dari kebaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya di hadapan para habaib, para kiai, para ulama, juga para nahdien pada umumnya, saya akan cerita supaya ini otoritatif, cerita tafsir tentang ayat qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Jadi di antara yang dikenalkan Allah ke kita bahwa Allah itu adalah zat yang bisa saja menurunkan azab dari sisi atas kita. Kita tahu di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang lalu menghantam bumi, pasti semua kita selesai. Aumin tahti arjulikum, atau azab itu datang dari sisi bawah kita. Kita tahu kita ini
menginjak bumi, hidup di atas bumi yang setiap saat bisa likuifaksi, bisa berubah, bisa hancur karena di bawahnya ada magma, ada ini itu. Atau awal bisa syi'a wa yuti ba'dukum ba'sa. Atau karena kita ini makhluk sosial yang kadang beda madhab, beda pikiran, beda politik, beda pilihan hidup, potensinya itu gesekan. Dan kalau gesekan ini bisa ini ba'dukum ba'sa, bisa saling bentrok. Dan kesemuanya ini secara umum tidak terjadi, sehingga setiap baca ayat ini Nabi menghentikan hada ahwan wa isar. Apa yang kita alami itu ringan sekali dibanding potensi yang sebenarnya. Kenapa saya harus matur demikian? Supaya orang ini tetap jaga syukur di tengah pandemi, di tengah semua problem-problem ekonomi, problem sosial. Karena di antara nasihat para leluhur kita, Abdul ibadah, Indorul Farad, sebagainya ibadah itu selalu berharap ada solusi, ada jalan keluar. Dan agama ini diperuntukkan dimana yang jauh hal yang akhir. Agama ini bagi selalu yang punya harapan. Dulu dalam konteks beragama, ketika orang-orang kafir tidak beriman, Nabi masih berharap mereka tidak boleh dihancurkan oleh malakul jibal, malaikat gunung. Kata Nabi, meskipun bapaknya belum iman, tapi saya arju, kata Rasulullah, arju min aslabihim, saya masih berharap arju ayat rijawa min aslabihim ayatubuh awalai syukubi saya berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang mukmin yang tidak melakukan syirik lagi. Kita tahu Abu Jahal akhirnya punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Jarrah, dan semuanya menjadi mukmin. Artinya pandemi juga gitu, beberapa penyakit juga gitu. Kita diajarin wiridan tadi sebagaimana dibaca Habib Ahmad. Di antara yang kita baca terus dan selalu kita baca kalau mensifati Allah itu innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta. Jadi hubungan kita dengan Allah itu siapa? Allah itu zat yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang bisa menolak keburukan. Supaya orang itu punya harapan, meskipun secara iman kita berkeyakinan khairihi wa syarrihi min Allah, tapi dalam wiridan-wiridan yang diajarkan Rasulullah SAW, cara mensifati Allah itu innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta. Allah itu adalah hubungan kita dengan Allah adalah yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang selalu menolak keburukan. Jika misalnya ada pertanyaan tadi, kita mengalami penyakit, mengalami pandemi, mengalami masalah, yakinlah sebetulnya masalah itu lebih besar dan besar daripada kita alami sekarang. Karena tadi di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang kalau jatuh itu pasti kita selesai. Begitu juga di bawah kita ada magma, ada hal-hal yang mudah runtuh. Kalau itu semuanya runtuh, longsor kita juga selesai. Ada bamin fauqikum au min tahti arjulikum. Kita sebagai makhluk sosial bisa beda warga, beda pendapat, beda macam-macam, dan itu bisa gesekan yang ekstrim. Dan alhamdulillah kita dijaga Allah. Wa'alafa bina wujud, kita punya empati, punya toleransi, punya saling menghormati sehingga kita semuanya baik-baik saja. Nah, dari muamalah dengan Allah syukur ini kita berharap Allah akan menambah rahmat kepada kita. Jadi jangan karena ada pandemi itu kemudian seakan-akan Indonesia itu hanya masalah saja, hanya problem saja. Sudah ada masalah, kita muamalahnya sama Allah juga masalah. Tidak ada syukurnya, ngeluh terus, itu bahaya dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali kita dicatat sebagai hamba yang tidak bersyukur, maka ancamannya itu falyatul qurban siwai wal yafrus bin tahti ardi wa samawati. Silakan dari Tuhan selain saya, kata Allah, dan tapi jangan tempat bumi saya, jangan tempat di langit saya, itu lebih ekstrim lagi. Ini mumpung belum diusir Allah, suka syukur itu dijaga. Sekali kita tidak syukur itu masuk malamnya syukur itu, dan seterusnya itu falyatul qurban siwai wal yafrus bin tahti ardi wa samawati. Nah tentu setelah kita syukur atas semua yang diberikan Allah Ta'ala, nikmat iman, Islam dan sehat, juga nikmat muamalah dan muasyarah, juga belajar sama Habib Ahmad, sama beberapa tokoh PBNU, juga sama guru-guru kita, juga terus berdoa. Berdoa ini kata banyak ulama, satu, kita ingin doa kita dikabulkan. Dua, andaikan belum dikabulkan, itu sudah pasti benar karena kita menunjukkan kehambaan kita, bahwa kita hanya seorang hamba yang bisa kena musibah yang lebih dahsyat. Ini penting saya utarakan berkali-kali, karena sekali kita tidak membayangkan itu, maka kita menganggap ini sudah kayak selesai. Padahal bumi yang kita tempati ini mengandung air, dan air itu setiap saat dihilangkan Allah. Sehingga kenapa surat Al-Mulk ini spesial, surat Al-Mulk?
Karena di situ Allah mengingatkan kita, amin tuman fisama. Ayat sifat bikumul ardo faidah dia tahu. Kamu kok merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat likuifaksi. Amin tuman fisama, amin tuman fisama. Ayyusila alikum hasibah. Langit yang di atas kamu ya potensi menjatuhkan meteor, menjatuhkan apa saja bahaya. Termasuk angin-angin yang baik. Air yang kita pakai setiap saat kul ara'aitum in asbaha ma'ukum gharan fama ya'tikum bima'in ma'in. Air yang kita pakai saja dihilangkan Allah. Wong bumi ini nyerap air dan air itu di bumi. Kalau sistem bumi digeser sedemikian rupa oleh Allah, langsung air itu hilang dan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga oleh guru-guru kita termasuk oleh bapak saya sendiri diajarin fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air yang kamu butuhkan? Kita disuruh menjawab Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa mendatangkan itu semua. Jadi saya mohon ke semua warga ya, semua kita. Sebelum saya mohon juga terima kasih sama semua yang menangani COVID, baik dari pemerintah maupun relawan maupun masyarakat. Siapa saja termasuk yang mendoakan, termasuk yang mensupport. Bahwa kita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah di balik semua. Bala itu kata para ahli tasawuf menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan takabur. Betapa nyawa kita yang hanya satu ini, yang dulu mungkin kita lupa seakan-akan setelah bisa makan, bisa punya uang seakan-akan tidak diganggu. Ternyata kita bisa lumpuh, bisa kalah dengan yang namanya pandemi. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita kembali ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Tapi dibalik merasa lemah ini jangan juga terus kita lemah betulan sehingga seakan-akan tidak ada nikmat. Itu juga keliru karena kemudian kita tidak mensifati Allah sebagai Rahman Rahim, sebagai pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang selalu nikmatnya tidak bisa dihitung. Kita bisa menghitung penyakit namanya COVID. Tapi kalau menghitung nikmatnya Allah, mulai kita bernafas, mulai kita punya anak, punya istri, punya keluarga, kita punya nikmat sistem sosial yang baik, menghitung aja pasti tidak bisa. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi artinya kita ini tetap harus menjaga syukur. Karena kalau ngitung tuh ujian itu masih bisa dihitung, tapi kalau ngitung nikmat tidak akan bisa terhitung. Jika saya berharap dari barokahnya berpikir positif ini, Allah akan membuka jalan untuk semuanya. Kita akan lebih baik, lebih kuat, lebih bermartabat, lebih manfaat. Jika saya mohon semuanya tidak panik sampai nyuwun saya misalnya kita lepas kendali, tapi kita tambah syukur, tambah tadarruk, tambah doa supaya Allah Ta'ala, kita berharap Allah Ta'ala membuka musibah-musibah yang kita alami. Sebagaimana Rasulullah setiap ada musibah di antara jabatan itu Nabi indikan ada Abraham Esar, ini lebih ringan. Tanyakan pakar-pakar meteorologi, di atas kita itu benda-benda potensi jatuh dan semuanya selesai kalau itu jatuh. Tanyakan ahli geologi, bumi kita ini ada magma, ada ini itu, sekali hancur selesai. Dan semuanya tidak terjadi itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di antara yang diingatkan Allah, inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la yanzalata in amsakahuma min ahadin ba'di. Bahwa sistem alam ini begitu hebat, begitu galuh, jadi ja'ala lakum al-ardu galuhan. Ini semua karena rahmatnya Allah Ta'ala. Bumi yang ada magmanya bisa kita tempati. Bumi yang atasnya ada meteor bisa kita nikmati karena tidak dijatuhkan meteor itu oleh Allah Ta'ala. Sehingga saya berharap dan sangat-sangat berharap jaga syukur, jaga iman, jaga rasa empati, rasa sosial sehingga kita insya Allah dapat rahmat Allah Ta'ala. Karena di antara pesannya Nabi Ar-Rahimun yarhamumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jaga empati, jaga sayang, rasa iba, rasa sosial sehingga barokahnya itu irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Barokahnya kita punya empati, punya sayang, insya Allah kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini, Gus Baha inilah alasan kenapa orang Jawa kuno sering melakukan tapa berata atau semedi atau uzlah. Gus Baha memberikan pesan, menyampaikan pesan Rasulullah kepada para hakim dan presiden atau para pemimpin. Merupakan reaction ngaji kita bersama Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha dalam acara ngaji di kantor pemerintahan Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Bupati Hajah Ibu
Fiestiandani Azwar Anas, Wakil Bupati Sugirah, dan jajaran Pemda Kabupaten Banyuwangi serta mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dalam reaction ngaji kita bersama dengan Gus Bah ini, kita sudah merangkum dan mencatatkan beberapa catatan yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosial untuk masyarakat sekaligus sebagai ibadah umat Islam. Beberapa kebaikan, amal yang terbaik, iman kepada Allah. Di antara misi Islam adalah memerdekakan budak, berhaji, zakat, sedekah. Bila tidak mampu melakukan semua kebaikan yang membutuhkan biaya, lalu amal apa yang terbaik? Menolong orang yang punya kreativitas atau memberi pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan. Bila ibadah aktif tidak bisa dilakukan, bagaimana? Jika tidak bisa berbuat baik, maka jangan sampai potensi keburukan kita menimpa orang lain, sehingga Islam menyarankan untuk uzlah atau menyendiri atau bertapa. Di antara kebaikan Islam adalah tabasam atau senyum, atau mempunyai wajah yang ceria atau sumeh, tidak merepotkan orang lain atau mengganggu hak orang lain, termasuk bertamu ketika sedang tidak luang orang yang kita tamui. Jangan sampai seorang hakim mengambil keputusan ketika emosi, ketika terlalu lapar, sangat kenyang, sangat ngantuk, sangat sibuk, karena pada saat itu tidak terkontrol nuraninya, tidak terkontrol intelektualnya, dan tidak terkontrol sifat baiknya. Jadi hal-hal yang berpotensi buruk jangan mengambil keputusan di saat tidak bisa mengendalikan diri. Saat ngaji harus membawa kitab atau referensi berdasarkan keilmuan ilmiah, ilmu yang berpanduan dari Rasulullah SAW. Saat kita tidak bisa berbuat baik secara aktif, membantu orang lain dan menyumbangkan harta untuk orang lain, maka kebaikan yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar jangan sampai potensi keburukan kita menimpa orang lain atau merepotkan orang lain. Maka ini menjadi sedekah untuk kita. Pentingnya membaca umat Islam dari sisi ilmu fikih. Contoh, saat orang tidur itu bukanlah berarti meninggalkan ibadah, tapi pikirkanlah bahwa orang yang tidur itu berarti meninggalkan sekian potensi keburukan. Ini barokahnya ilmu fikih, sehingga landasan orang tidak melakukan kebaikan aktif pun bisa bernilai ibadah, apalagi saat puasa. Mulailah niatkan semua kegiatan keseharian kita untuk ibadah atau minimal meninggalkan keburukan. Nah, Gus Bah memberikan juga cara hidup tenang menghadapi segala ujian masalah. Cara menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa kita itu makhluk bukan kholik, kita itu ciptaan bukan sang pencipta. Sadari kita hidup di tempat yang berpotensi terjadi bencana. Bumi bisa ditempati itu karena rahmatnya Allah. Ya benar, Allah adalah zat maha kuasa yang bisa saja menguji memberikan bencana sesuai kehendaknya. Bencana atau ujian bisa bermacam-macam potensinya, bisa bencana alam maupun bencana sosial. Dan sadari bahwa lingkungan atau bumi adalah makhluk, sebagaimana Rasulullah ditawari oleh gunung-gunung untuk menimpakan dirinya gunung itu kepada kaum pendusta Rasulullah. Maka jangan maksiat. Fungsi sikap raja bahwa Allah lah yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kebutuhan, serta bersyukur atas nikmat Allah agar rahmatnya ditambah. Karena tanpa syukur pada Allah kita bisa diusir oleh Allah, ya, karena ketika kita tidak bersyukur artinya kita itu Rasulullah, dan kita diusir oleh Allah agar mencari Tuhan selain Allah dan jangan sampai tinggal di buminya Allah. Nah, ini kita mau kemana kalau kayak gini? Nah, harus selalu eling lan waspada, karena potensi bencana atau musibah itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Bahwa balak bencana menjadi pelajaran kembali ke fitrah dan tidak angkuh, atau kita sadar bahwa kita itu makhluk yang fana atau makhluk yang lemah. Hanya Allah yang maha segalanya. Jangan panik, sadari, syukuri segala nikmat Allah. Betapa Allah selama ini terus merahmati kita, sehingga hebatnya Allah. Jaga syukur, jaga iman, jaga empati, jaga sosial. Insya Allah barokahnya selalu dianugerahi oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gus Bah juga memberikan cerita ketika Nabi Musa meminta hal yang spesial tetapi malah disamakan dengan banser. Nah, Gus Bah tentang perdebatan tes DNA dan sebagainya. Allah menyediakan perangkat untuk mengetahui kepada semua umat, semua kalangan termasuk orang awam sekalipun. Untuk ketahuitan mengetahui Allah maka berlaku untuk teori apapun, bukan hanya yang awam saja, bahkan yang eksak sekalipun seperti matematika. Seperti halnya Imam Amudi mengajarkan malaikat tentang ketahuitan lewat teori matematika. Di mana-mana perhitungan itu dimulai dari angka 1, yaitu sebab
semua jumlah seberapapun besarnya, angka 1 adalah Al-Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penyebab segala sesuatu, segalanya dimulai dari Allah. Dalam kajian keimanan, mimpi itu lebih otoritatif dibandingkan melihat, karena ketika mimpi atau tidur itu tidak ada pengaruh suka atau tidak suka, punya kepentingan atau tidak. Jadi mimpi itu murni. Mimpi itu penting karena dalam mimpi tidak ada nafsu, dan mimpi lebih dekat dengan nubuwah atau wahyu kenabian yang murni dan jernih. Keimanan terbaik adalah umat Rasulullah SAW di zaman akhir, karena tidak pernah melihat Allah, surga, neraka, tetapi tetap iman kepada Allah. Keimanannya sebanding dengan keimanan para malaikat. Ciri agama yang baik adalah memberikan kenyamanan baik pikiran, perasaan maupun perilaku, dan mempunyai dampak kebaikan pada pemeluknya. Nabi atau Rasul pasti mempunyai 4 sifat wajib, yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah atau kecerdasan inilah yang sangat penting dalam menjelaskan logika ketauhidan, baik kepada orang alim maupun orang awam. Orang awam itu pasti mayoritas bagi Islam maupun Indonesia, ya. Jadi jangan pandang sebelah mata, berdayakan semuanya, maka Islam dan Indonesia akan menjadi kuat kekuatannya. Cerdas adalah mempermudah yang sulit, bukan mempersulit yang mudah. Pintar dengan cerdas itu lebih penting mana? Kecerdasan tanpa pintar itu sulit, kepintaran tanpa cerdas itu mempersulit. Sama-sama penting dan berkaitan. Pintar itu karena kecerdasan, sedangkan cerdas itu memperkuat keimanan ataupun memperkuat kepintaran. Lalu orang bodoh dijadikan pemimpin itu bagaimana? Sifat bawaan manusia itu ya bodoh dan dolim. Hilaf salah dan lupa. Meskipun alim, tetap ada pengetahuan yang tidak diketahui. Orang bodoh itu ketika menjadi pemimpin ya tergantung bodohnya itu di bidang apa. Kalau bodohnya bodoh akan korupsi itu baik. Bodoh kepemimpinan ya kenapa dipilih gitu kan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita catatkan dalam ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan barokah, yang lumayan berkahnya kepada kita semua. Dan kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Dan semoga kita senantiasa bisa ngaji bareng-bareng ya teman-teman di channel kita ini. Dan tentunya selain Gus Bah, kita juga ngaji bersama dengan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya ya, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.